Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah titik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan bacaan Al-Qur'an kita minggu kemarin adalah surat Ali Imran ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. ومكروا مكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله
alla na'budu innallaha wa la nusyrika bihi syai'a ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Falimatu hajjuna. Ini menurut keterangan dari guru saya, kalau bacaan semisal ini, jadi bacaan panjang kemudian bertemu dengan tasydid, maka begitu ketemu dengan huruf yang bertasydid tersebut, ada hentakan nada kayak ditabrak. Itu bahasanya Kiai Haji Abu Bakar Sofwan dari Cirebon, guru saya itu bahasanya demikian. Jadi ditabrak, habis datar nadanya tuha ha. Nah, habis datar kemudian begitu bertemu dengan huruf depannya, huruf apapun kecuali mim dan nun, huruf selain mim dan nun, huruf apapun itu ketika bertasydid maka nadanya naik, ditabrak atau disentak, dihentak. Tuhajju, ha, habis datar terus naik, hajju. Jadi biar mantep bacaannya, seperti di surat Al-Fatihah, waladdallin, harus disentak. Itu menurut keterangan dari guru saya di Cirebon, supaya tasydidnya tidak hilang. Maksudnya demikian. Jadi kalau misalnya dibaca datar saja tanpa ada hentakan, itu tasydidnya kurang. Seperti waladdallin, nanti khawatir orang yang mendengarkan itu disangka lamnya tidak bertasydid. Sering disampaikan di majelis ini, tasydid di dalam surat Al-Fatihah wonten pinten? Ada jumlah mulai dari bismillah. Kalau Al-Fatihah itu berarti ngitungnya dari basmalah, karena basmalah termasuk ayat dan termasuk wajib. Bismillahi satu, ar-Rahmani ar-Rahim, berarti dalam bismillah ada 3 tasydid. Alhamdulillahi rabbil alamin, ayat kedua di alhamdu ada 2, 3 tambah 2 berarti seluruh Fatihah sama dengan 14. Alhamdulillah masih ingat nih. Tasydid di dalam surat Al-Fatihah ada 14 titik. Jadi kesimpulannya, kalau bertemu bacaan semisal ini, falimatu hajjuna waladdallin wa wajadaka dhallan fahada, dihentak kecuali mim dan nun, kayak di surat An-Nazi'at ada, surat Abasa juga ada. Fa'idha, di yang mim di surat An-Nazi'at, fa'idha ja'atit
Karena di situ huruf mim, maka tidak dihentak, karena hukum membaca mim tasydid adalah gunnah. Bacaan gunnah dilarang nyentak, jadi halus ketemunya. Tommah, bukan tom, bukan, tapi datar saja. Tommatul kubra. Lanjut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadhan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Waddat po, jadi tak bertemu dengan po, tebal mana tak dengan po itu ya, tebal po nggih tentu, maka hamesnya tak dihilangkan. Waddat po, langsung bertemu dengan po, seolah-olah taknya tidak ada, maka poknya seolah-olah dibaca tasydid. Jadi taknya hilang, ketilep sama pok, karena memang pok lebih besar ketimbang tak. Jadi cara bacanya seolah-olah langsung nabrak ke huruf pok. Tapi kalau ditulis ya wajib seperti ini tulisannya, ada taknya kemudian ada poknya. Jadi bukan waddat po misalnya ditulis langsung pok tasydid, salah. Tetapi kalau ditulis taknya tetap, tetapi kalau dibaca dianggap taknya tidak ada. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Haknya yang besar. Ini bacaan semisal ini haknya rawan hilang, biasanya begitu. Yu'tihi man yasha, yu'ti. Nah, sama dengan sami'allahu liman hamidah, rawan hilang haknya itu. Sami'allahu jadinya ayu itu enggak ada di huruf hijaiyah, itu enggak ada. Huruf yang berharokat fathah kasrah dhammah bunyinya ayu enggak ada.
alif bukan, hak bukan, hak juga bukan. Jadi salah. Yu'tihi. Nah itu kalau dibiasakan haknya itu begitu, insya Allah dimanapun tempatnya, model bagaimanapun bacaannya, misalnya Masya Allah mati, ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Enak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, enak kalau terbiasa hahihu, haknya mantep. Yu'tihi man yasha. Jadi bacaan-bacaan yang menurut saya rawan haknya itu hilang. Jadi tengah-tengah begitu. Jadi nggak jelas ini huruf apa gitu, nggak jelas. Jadi hak itu tempatnya di dalam sehingga dadanya bergetar karena saking dalamnya. Ha, hi, hu, bah. Nah, yu'tihi. Saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'. Wallahu wasi'un alim. Yakhtassu birahmatihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Nun sewu ngapunten atos-atos nggih menawi bertemu dengan dot mati. Dot ya tidak qalqalah, bukan fadlil. Kan sering toh kita dengar bacaan di surat apa itu Jumu'ah, terus kemudian rakaat 2 Al-Munafiqun ada dot mati, fadlil ada d itu saya kira Masya Allah, jadi bukan fadlil ya, fadli. Dot kalau mati itu diam di tempatnya, tidak lepas dari rumahnya dot, itu baru betul. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Saya ulang karena tidak sempurna kehabisan nafas. Ini belum dikatakan betul bacaannya karena ada huruf yang ringan, nggak sesuai dengan makhorijul hurufnya. Ba itu kan harusnya mantep, babi bu babe sabil, karena ngotot apa itu kehabisan nafas jadi sabil gitu ya, sapil kayak P jadinya. Nah, itu harus kita ulang. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi 'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Ini enak nggih buat latihan huruf hak, ini enak, banyak haknya ini ayat ini. Alladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum
ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim walahum adzabun alim. Awas jangan keliru, alim ini pakai alif, ada yang pakai ain, alim. Hati-hati jangan keliru antara alif dan ain, maknanya bisa berubah jauh sekali. Biasanya alim pakai alif itu digandengkan dengan adzabun. Jadi adzabun alim, azab itu siksa, jadi siksanya Allah sangat pedih. Alim, kalau alim masa azabnya Allah sangat pandai, sangat pintar, sangat berpengetahuan begitu, yang nggak cocok. Azabun alim itu bukan fasih nggih. Kalau ada orang baca Al-Quran gitu, ada yang sok fasih misalnya, ada gitu alif hamzah dibaca ain semua. Azabun alim, ya jangan bilang thayyib Allah, ya jangan, tapi astagfirullah, ya begitu, itu salah itu. Azabun alim, bukan fasih, itu bukan. Fasih itu proporsional, menempatkan huruf pada tempatnya, itu fasih. Hak ya dibaca hak, hak ya hak, ghin ya ghin, sin, fa, mulai saya urut dari awal yang mirip-mirip, fa, sin, shin, shot, itu kan mirip-mirip. Kalau tepat sesuai dengan makharijul huruf yang berlaku, yang ada sesuai dengan pakemnya, itu namanya fasih gitu. Nanti fa dibaca sin, misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, ini banyak sekali terjadi. Fahaddis itu bukan fasih, meskipun lagunya enak betul, ya salah gitu. Fahaddis salah karena hurufnya fa, kok dibaca sin, ya salah. Maka fahaddis yang betul. Desisnya sin dengan fa itu kelihatan betul. Kalau fa itu desisnya beda. Untuk latihan fa itu kan kita harus melet gitu. Kita gigit ujung lidah kita, keluarkan ujung lidah, digigit bergetar lembut di antara gigi atas gigi bawah. Itu fa. Nah kalau nggak punya gigi bagaimana? Ya pokoknya melet. Soal bunyinya nanti betul apa enggak, wallahu a'lam, yang penting makharijul hurufnya betul dulu. Tapi kalau fahaddis itu yang punya gigi ataupun yang enggak ada giginya, ya salah, karena di dalam, lidahnya di dalam. Fahaddis, sasisu itu kan di dalam. Tapi kalau fa itu kan keluar, ujung lidahnya kan keluar. Ya tapi jangan panjang-panjang. Nanti misalnya ibu-ibu karena biasa baca lam kayak di artis-artis itu, lamnya kan keluarnya jauh, itu panjang, meletnya panjang, itu ya nggak betul juga gitu. Fa misalnya meletnya panjang gitu, ya nggak betul juga. Jadi fahaddits adalah fa gitu. Nah, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Saya ulang dari ayat mana tadi? Dzalika bi annahum. Awal ayatnya napa wah kula suke. Masa. Yakhtassu sampun, yakhtassu sampun. Oh fadlil azim qalqalah wa nggih. Sak mangke wa min ahlil kitabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, sebelah kiri. Kowe nyemak ta ora ada niki. Wa inna minhum la fariqan, sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab, mimba dengung. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab
yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Astaghfirullah. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li. Astagfirullah. Nafasnya kok pendek betul ini ya. Nopo Pak rahasia saged nafas panjang niku nopo? Nopo ngelek biji kedondong niku niki. Masyaallah. Bila lanjut. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin. Enak kita ngaji, terus yang ngaji, yang nyontohkan ini nafasnya pendek, enak. Jadi banyak tahu kita. Oh, parkir di sini, betul. Enak nggih. Nggih, insyaallah banyak untungnya lah. Jadi banyak kemungkinan kita mengetahui parkir yang baik dan benar. Terus ngulangnya dari mana gitu. Itu antara lain hikmah supaya dalam kondisi apapun kita bersyukur kepada Allah. Yang nafasnya panjang alhamdulillah, yang pendek alhamdulillah. Jadi sering latihan parkir. Loh, enak nggih. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusuna wa la ya'murakum. Nafas saya sadar, nafasnya pendek, tapi saya tahu ini ayat. Semua guru saya menganjurkan wasol, maka ngotot tadi itu. Saya ulang. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusuna wa la ya'murakum. Nah, ini insyaallah sempurna ini. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. Monggo unjukanipun, monggo. Ya Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Ini mumpung saya ingat di ayat 79 ini ada kata bashar. Insyaallah nanti setelah kita menuntaskan bacaan ini insyaallah disampaikan. Ini kayaknya seingat saya belum pernah disampaikan ini bashar ini. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala a'aqrartum wa aqadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna
Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wa ana di sini dibaca pendek meskipun ada alifnya, disebut bacaan qasar. Jadi meskipun ada huruf mat yang mati tapi tetap dibaca qasar, pendek. Wa ana ma'akum wa ana minal muslimin. Jadi ada banyak ini ana nadhirum mubin, ada banyak. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi kalimah basyar ini di dalam Al-Quran ketika menyebutkan makna yang dimaksudkan adalah manusia gitu, maka Al-Quran ada beberapa term atau kata itu yang berarti manusia gitu. Jadi yang kita ketahui itu ada tiga kata berbeda, tiga kalimat berbeda tapi artinya sama, manusia. Yaitu yang pertama dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok nggih. Sama artinya tadi. Yang pertama adalah basyar. Basyar ini dapat diartikan manusia dari sisi fisiknya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Al-Asfahani, basyar digunakan untuk penyebutan manusia yang kulitnya tampak gitu. Bahwa manusia itu punya kulit. Kanjeng Nabi juga basyar, kulitnya sama, susunan anatomi tubuhnya sama gitu. Juga berkulit, juga ada tulang belulang tersusun sama gitu, ada rambutnya. Jadi istilah bahan gitu sama dari sisi basyariahnya gitu. Jadi kalau ada jenengan dengar misalnya ada keterangan begitu, Nabi basyar tapi lakinnal basyar gitu ya kan, ada begitu di Barzanji ada insyaallah gitu. Kanjeng Nabi itu basyar tapi tidak seperti basyar yang lain gitu. Basyariahnya sama tapi tidak seperti basyar yang lain, manusia yang lain. Ada lagi basyar menurut Bapak Muhammad Quraisy Shihab itu, basyar itu manusia yang kulitnya tampak jelas. Ada di misalnya hewan gitu yang sama-sama punya kulit gitu, hewan. Berbeda dengan kulit manusia itu. Kalau kulit binatang ada yang bersisik, ada yang berbulu. Nah, berbulunya kulit binatang itu beda dengan kulit manusia. Jadi dari lihat kulitnya saja itu kita sudah tahu bahwa ini kulit manusia. Nah itu basyar itu demikian. Wallahu a'lam. Di dalam Al-Quran kata basyar disebut sebanyak 36 kali. Jadi ada 36 ayat yang menyebutkan basyar gitu. Kemudian lanjut, yang kedua, Al-Quran menyebutkan manusia itu dengan kata al-insan dengan berbagai macam variasinya. Dapat diartikan al-insan itu adalah entitas yang berbeda dengan jin. Jadi baik penciptaannya, bahannya, bentuknya dan lain sebagainya itu beda dengan jin. Meskipun sama tujuannya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, sama, diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak bareng dicipta. Duluan mana? Tadi kan disebut wa ma khalaqatul jinna. Jin dulu, berarti jin diciptakan dulu oleh manusia. Bukan berarti jin lebih mulia, lebih bagus, bukan.
Jin memang diberikan kelebihan bisa meniru bentuk apapun, niru asbak ya bisa, niru mobil, kayak anak-anak itu suka film Transformer misalnya, ya bisa berubah bentuk apapun yang diinginkan, kecuali niru Kanjeng Nabi itu nggak bisa, jin nggak bisa, nggak bakal mampu. Jin yang berumur 5.000 tahun misalnya, jin tertua umur 11.000 tahun misalnya, nggak bakal mampu niru Kanjeng Nabi. Mampu niru kita, tapi tidak akan sempurna, persis nggak akan. Boleh jadi wajahnya mirip misalnya, itu. Tapi nanti ada saja yang nggak mirip, itu ada saja, karena ya nggak mampu jin meniru plek itu 100% nggak mampu. Itu bedanya jin dan manusia. Jadi insan dan berbagai macam bentuk katanya, kata variasinya, bukan katanya tadi kalau disambung begitu jadi beda maknanya, nggih. Jadi manusia pada dasarnya ini insan dalam artian yang lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ini arti insan itu begitu. Jadi insan itu tidak punya kemampuan apapun kecuali dia bersosialisasi dengan makhluk yang lain, dengan insan yang lain. Jadi insan tidak bisa berdiri sendiri. Memang kodratnya manusia itu makhluk sosial. Jadi yang membutuhkan satu sama lain. Menuju term cabang yang ketiga manusia disebutkan di dalam Al-Quran ada banyak, yaitu Bani Adam. Insya Allah disebutkan kalau saya nggak salah 7 kali di dalam Al-Quran. Bani Adam, ya Bani Adama. Jadi ada banyak, ini satu saja yang saya sebutkan mungkin untuk contoh. Walaqad karramna Bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ini contoh ayat, ada di surat Al-Isra ayat 70. Jadi sungguh kami muliakan Bani Adam dan kami angkut mereka baik di darat maupun di laut. Nah, ini Bani Adam itu jadi diberikan kelebihan oleh Allah. Diberikan kelebihan, makhluk yang diberikan kelebihan dan keistimewaan oleh Allah karena dapat menguasai daratan dan lautan. Itu luar biasa. Term manusia Bani Adam itu luar biasa. Tadi disebutkan sebanyak 7 kali, termasuk hikmahnya, maknanya Bani Adam itu adalah Bani Adam diperintahkan untuk memakai pakaian. Ini sesuai yang disyariatkan oleh bapak dari seluruh manusia, yaitu manusia yang pertama, yaitu beliau Nabi Adam alaihi salam. Terus ada lagi Bani Adam itu karena berhubungan dengan keimanan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.